Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Halo, warahmatullahi hari ini kita wabarakatuh. mau dalami sebuah manuver politik yang cukup bikin penasaran nih di Sulawesi Selatan atau Sulsel. Iya, betul. Kayaknya lagi hangat ya dibicarakan. Banget! Kita punya beberapa catatan analisis dari tribuntimur.com soal gerakan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Oke, PSI ya? Jadi tujuan kita di sini tuh coba mengerti strategi PSI yang kelihatannya agresif banget, langsung ngincer basis Partai Nasdem. Padahal Nasdem kan pemenang pemilu 2024 di sana ya. Nah, itu dia. Justru itu yang bikin menarik. Oke, mari kita bedah bareng ya. Situasinya unik nih. PSI yang suaranya relatif kecil di pemilu 2024, cuma sekitar 40 ribuan sesulsel. Kecil ya untuk ukuran provinsi. Iya, tapi tiba-tiba geraknya masif banget. Masif gimana tuh maksudnya? Dan yang paling bikin orang angkat alis gitu, tokoh kunci gerakan PSI ini ternyata punya hubungan keluarga yang dekat banget. Oh iya, dengan siapa? Dengan elit Nasdem yang basisnya lagi diserang itu. Gimana coba ceritanya ini? Wah, ini dia, betul. Yang menarik di sini adalah, ini bukan sekedar gerakan biasa kayaknya, tapi ada polanya. Kelihatan banget. Pola, gimana? Kita lihat, putra dari Ketua Nasdem Sulsel, Rusdi Mase yang sering disapa RMS, itu putranya, Muammar Ferwirai Gandhi, sekarang malah jadi Ketua PSI Sulsel. Serius, putranya RMS. Iya, dan polanya ini nggak cuma di tingkat provinsi loh. Oh, ada lagi? Ada. Di Kabupaten Baru, putrinya Ketua Nasdem baru, Dr. G. Ulfah Nurul Huda Suwardi, sekarang jadi Ketua PSI baru. Wow. Terus di Pinrang sama lagi. Putranya Bupati sekaligus Ketua Nasdem Pinrang, Andi Iksan Aswad, sekarang juga jadi Ketua PSI Pinrang. Jadi anak-anak elit Nasdem di beberapa daerah kunci gitu ya? Persis. Dan mereka ini lagi aktif banget konsolidasi. Terutama di daerah-daerah kuatnya Nasdem, kayak Makassar, Pangkep, sama Luwu Timur. Daerah yang justru dimenangkan Nasdem kemarin itu ya? Nah. Ya, betul sekali. Ironisnya kan di situ. Daerah basis kuat Nasdem. Wah, ini polanya jelas banget ya. Jadi, pertanyaannya nih, kenapa PSI yang notabene partai baru dan relatif kecil di Sulsel berani ambil langkah sefrontal ini? Dan kenapa lewat jalur orang dalam, lewat keluarga elit Nasdem? Di sini kayaknya analisisnya mulai seru nih. Betul. Bisa jadi ya, ini semacam jalan pintas politik gitu. Jalan pintas, maksudnya, ya kan bangun basis dari nol itu susah, makan waktu, biaya besar. Nah, PSI kelihatannya milih cara yang lebih cepat, menggerogoti atau ya ngambil alih pelan-pelan basis Nasdem yang udah jadi. Unggulan utamanya ya jelas akses orang dalam lewat keluarga ini. Mereka dapat akses ke jaringan, mungkin data pemilih juga, terus simpul-simpul massa yang udah dibangun Nasdem. Oke. Jalan pintas. Masuk akal sih. Tapi bukannya ini berisiko tinggi juga. Misal, ditolak sama akar rumput Nasdem sendiri. Tentu ada risikonya, pasti ada dinamika di bawah. Tapi dari sini ada dua interpretasi besar nih yang muncul dari sumber kita. Apa aja tuh? Pertama, ini bisa jadi sinyal adanya pergeseran kekuatan internal. Atau mungkin faksionalisme di dalam Nasdem sendiri. Oh, ada perpecahan gitu? Bisa jadi, mungkin generasi yang lebih muda di lingkaran elit Nasdem ini ngelihat PSI, apalagi kan sekarang ada Kaesang Pangarep di pucuk pimpinan nasional ya, dianggap sebagai kendaraan politik yang lebih segar atau menjanjikan gitu. Masuk akal. Generasi baru cari kendaraan baru. Terus, interpretasi kedua? Nah, yang kedua ini sifatnya lebih spekulatif ya. Bisa jadi ini strategi main dua kaki. Main dua kaki? Maksudnya gimana? Ya, bisa jadi ini langkah yang terkoordinasi dari elit Nasdem itu sendiri. Jadi dengan menempatkan anggota keluarga di partai lain yang potensial, mereka bisa mengamankan pengaruh di dua perahu sekaligus lah istilahnya. Oh, jadi kayak sebar jaring gitu ya? Bisa dibilang gitu, semacam mitigasi resiko politik kalau satu partai performanya turun, masih ada pegangan di partai lain. Menarik sekali teori itu. Cerdik juga ya kalau benar begitu. Dan kalau dipikir-pikir, ini nyambung ya dengan gosip yang udah santer beredar soal RMS sendiri. Tepat sekali, nyambung banget. Kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar, gerakan yang dipimpin langsung oleh putra RMS ini jadi sinyal politik paling kuat yang mendukung rumor kepindahan RMS sendiri ke PSI. Ah, bener juga ya. Rasanya agak sulit dibayangkan ya, seorang anak kok menyerang basis politik ayahnya sendiri tanpa ya minimal restu atau koordinasi lah. Iya. Logis sih.
Jadi gerakan anak-anak elit Nasdem ke PSI ini bisa dilihat sebagai semacam pembukaan jalan atau penyiapan landasan buat RMS. Jadi si anak nyiapin rumah baru gitu. Kurang lebih begitu. Putranya bangun fondasi PSI di Sulsel dulu, mungkin dengan meminjam atau yaitu tadi, mengambil alih struktur Nasdem dari bawah secara perlahan. Nanti kalau fondasinya udah cukup kuat, yang ironisnya dibangun dari basis Nasdem itu sendiri, RMS bisa jadi masuk secara resmi. Kabarnya kan gitu, mungkin di awal 2025. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang ingin paham dinamika politik lokal Sulsel, gerakan PSI ini contoh manuver politik yang cerdik ya? Cerdik, agresif, dan penuh risiko juga. Betul. Mereka pakai hubungan keluarga elit buat seolah-olah membajak basis partai lawan dari dalam. Ini benar-benar strategi tingkat tinggi kayaknya. Iya, betul. Ini menunjukkan potensi pergeseran peta kekuatan politik yang signifikan loh di Sulsel. Ini bukan sekedar konsolidasi partai biasa aja. Jauh lebih dalam ya maknanya. Iya, ini manuver strategis yang lihai banget memanfaatkan struktur kekuasaan yang udah ada. Nah, ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Seberapa sering sih manuver politik yang di permukaan tampak kayak persaingan antar partai, apalagi yang melibatkan anggota keluarga di kubu beda kayak gini? Iya. Sebenarnya itu adalah strategi yang udah terkoordinasi. Tujuannya mungkin bukan sekedar memenangkan satu partai aja, tapi untuk mengonsolidasikan kekuasaan dinasti politik dalam lanskap yang lebih luas. Wah, itu pertanyaan yang dalam banget. Iya kan? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut, bukan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.